Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifa. Saya adalah dosen di Prodi Bisnis Digital Universitas Putra Bangsa. Saya mengampu beberapa mata kuliah inti di dalam Prodi Bisnis Digital, di antaranya yaitu pengantar bisnis, ekonomi manajerial, dan customer relationship management. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti di dalam Prodi Bisnis Digital, yaitu Ekonomi Manajerial. Ekonomi manajerial merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang relevan untuk pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Materi yang dipelajari mencakup ruang lingkup ekonomi manajerial, risiko dan ketidakpastian, perilaku konsumen, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi dan biaya, struktur pasar, penetapan harga dalam praktek, serta keputusan investasi. Mata kuliah ekonomi manajerial ini terdapat CPL yang diharapkannya nanti didapatkan dari lulusan, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis sistematis, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi yang diwujudkan dalam dokumen dan implementasi bidang keahlian yang berintegritas. Lalu yang kedua, mampu mengembangkan jaringan kerja, beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, mensupervisi, mengevaluasi dalam pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan kinerja mandiri dan kelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan pada bidang masyarakat. Dengan CPMK yang diharapkan, yaitu nantinya yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi manajerial, termasuk teori permintaan, penawaran, elastisitas, perilaku konsumen, analisis biaya, struktur pasar, serta strategi penetapan harga dan keputusan investasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ekonomi manajerial dalam berbagai simulasi dan skenario bisnis nyata, termasuk membuat proyeksi permintaan, melakukan analisis biaya, serta menggunakan alat analisis data ekonomi dan finansial untuk merumuskan keputusan manajerial yang tepat. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan sikap kritis, tanggung jawab, dan etis dalam pengambilan keputusan manajerial yang berkelanjutan. Mode perkuliahan dalam ekonomi manajerial ini dilaksanakan melalui blended learning, yaitu menggabungkan antara tatap muka di dalam kelas dengan pembelajaran daring melalui platform e-learning Universitas Putra Bangsa. Metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas yang pertama yaitu ada case method, yaitu dalam hal ini diterapkan melalui analisis kasus bisnis pada UMKM. Lalu yang kedua melalui tim atau project based learning, yaitu mahasiswa secara berkelompok menganalisis model bisnis lokal. Lalu yang ketiga ada diskusi dan presentasi kelompok. Mata kuliah ini disampaikan dalam metode berbasis kurikulum OBE. Kurikulum OBE sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian hasil belajar yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendekatan ini menekankan pengembangan kompetensi mahasiswa, mulai dari pengetahuan, keterampilan, hingga sikap, agar siap berkontribusi di dalam masyarakat. OBS sendiri memiliki 3 poin penting utama, yaitu yang pertama, fokus pada hasil belajar yang dirancang. Yang kedua, penilaian autentik yang mencerminkan penerapan di dalam dunia nyata. Yang ketiga, keterkaitan erat dengan kebutuhan industri untuk memastikan kesiapan lulusan di dunia kerja. Selanjutnya, sistem penilaian mata kuliah ekonomi manajerial ini terdiri dari 5 komponen utama dengan bobot, yaitu yang pertama, presensi sebanyak 10%, di mana nanti kehadiran mahasiswa dihitung baik luring maupun daring sebagai indikator partisipasi aktif dalam perkuliahan. Yang kedua, ada case method sebesar 15%, di mana nanti mahasiswa dianalisis berdasarkan kemampuan individu atau kelompok dalam menyelesaikan studi kasus ekonomi bisnis dengan penekanan pada argumentasi dan penerapan konsep ekonomi manajerial. Lalu yang ketiga ada project base sebesar 35%, di mana nanti penilaian terhadap project kelompok untuk menganalisis permasalahan bisnis nyata menggunakan prinsip ekonomi manajerial. Aspek ini meliputi yang pertama kedalaman analisis, yang kedua kualitas laporan, yang ketiga inovasi solusi, dan yang terakhir adalah presentasi dan kerjasama di dalam tim. Berikutnya ada penilaian UTS sebesar 20%. Digunakan untuk mengukur kepemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar ekonomi manajerial melalui soal analisis dan studi kasus yang terstruktur. Lalu yang terakhir, ada UAS atau ujian akhir semester sebesar 20%. Hal ini digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep ekonomi manajerial secara komprehensif pada permasalahan bisnis yang kompleks.
Seluruh materi pembelajaran dan asesmen tugas telah tersedia dan dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa melalui platform e-learning Universitas Putra Bangsa. Berikutnya adalah contoh dari video pembelajaran offline dalam kelas untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas terkait dengan demand theory atau teori permintaan. Teori permintaan di sini nanti akan mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah kita akan membahas mengenai apa itu hukum dari permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana teori permintaan itu mempengaruhi keadaan di dalam pasar. Ada capaian pembelajaran yang harusnya kita nanti dapat capai ketika sudah mempelajari materi ini, yaitu yang pertama adalah kita diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar, permintaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti harga, pendapatan, preferensi, serta harga barang terkait. Barang terkait ini apa saja? Nanti kita akan mempelajari terkait harga barang terkait seperti barang komplementer, barang pengganti, dan barang-barang lainnya. Mahasiswa juga nanti diharapkan mampu menggambarkan dan menganalisis kurva permintaan, membedakan antara perubahan permintaan dan perubahan jumlah yang diminta, serta menjelaskan hukum permintaan. Dari 3 hal yang harusnya nanti bisa kita capai, harapannya nanti teman-teman bisa menyimak materi ini dengan baik, dan nanti di akhir pembelajaran ini kita akan ada sesi tanya jawab. Diharapkan nanti teman-teman dari mahasiswa bisa aktif untuk menanyakan materi yang masih belum jelas ya. Kita masuk ke materi awal, di mana materi awal ini kita akan membahas tentang faktor-faktor atau determinan dari fungsi permintaan atau demand. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat barang atau tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu. Jadi di sini berisi tentang faktor-faktor apa yang membuat sebuah fungsi permintaan itu akan berubah-ubah, baik dari harganya atau dari jumlah kuantitas barang yang diminta di dalam pasar. Yang pertama, faktor yang biasa dan utama menjadi faktor utama dari fungsi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri atau price of the good of service. Sebenarnya kita bisa melihat keadaan pasar yang biasa kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa fungsi permintaan itu lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika harga suatu produk naik, contohnya itu kita bisa melihat dari harga emas. Ketika harga perhiasan emas itu naik, jumlah permintaan itu cenderung di mana? Ya betul, cenderung menurun. Dan sebaliknya, ketika harga suatu produk itu turun, permintaan cenderung naik. Jadi ketika harganya naik, orang-orang akan berhenti atau mengurangi intensitas pembelian. Dan sebaliknya, ketika harganya menurun, orang-orang itu akan cenderung meningkatkan pembelian. Oke. Selanjutnya, ada faktor lain yaitu pendapatan konsumen atau income of consumer. Nah, kalau dari contoh atau analogi di depan, kita bisa melihat bahwa ketika pendapatan seseorang sudah banyak atau mungkin kuantitasnya banyak, wujudnya sudah bukan lagi rupiah, misalkan wujudnya adalah dolar. Di sini mereka biasanya akan menggunakan produk-produk yang mewah ya, yang mungkin tidak lagi menggunakan angkot seperti yang di samping. Ketika pendapatannya masih rupiah dengan nominal yang kecil, mereka cenderung akan menggunakan produk yang lebih murah ya. Oke, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa pendapatan itu cukup mempengaruhi dari fungsi permintaan suatu produk. Lalu berikutnya ada faktor-faktor lain, di antaranya adalah harga barang terkait atau price of related goods. Kalau di sini dicontohkan ada yang namanya barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang apa? Pengganti. Jadi dia bisa berfungsi menggantikan produk utamanya. Jadi misalkan kalau di sini ada contoh, ada kartu perdana atau paket data seluler yang bisa digantikan oleh paket WiFi ya. Ya, kalau ada contoh lain yang terkait dengan fungsi barang pengganti, misalkan minyak goreng sari. Minyak goreng sari digantikan apa, Mas? Minyak goreng kelapa. Minyak goreng kelapa bisa. Apalagi? Ayo. Kita naik kereta api bisa digantikan apa? Bis. Oke. Barang pengganti itu fungsinya hampir sama dan bisa menggantikan produk utamanya. Biasanya mereka akan saling menggantikan dan ketika satunya itu harganya mahal, yang satu itu bisa dijadikan sebagai alternatif, gitu ya.
Oke, lanjut. Ada faktor lain yaitu harga barang terkait, price of the release good, tapi wujudnya adalah barang komplementer. Kalau tadi kita membahas adalah barang pengganti, kalau yang sekarang ada barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang fungsinya itu melengkapi barang utamanya. Contohnya apa? Kaos kaki dan sepatu. Iya, betul. Sepatu jarang sulit dipakai kalau tidak menggunakan kaos kaki, betul. Apalagi kalau di sini kan ada yang namanya, ini apa ini? Oh, oke, ini sebenarnya kalau di layar saya terlihat adalah mobil. Mobil itu nggak bisa jalan kalau tidak diisi bensin atau BBM. Terus apa lagi? Pensil dengan pengasa, ya pensil dengan pengasa atau pensil dengan buku. Dia nggak bisa berfungsi kalau tidak ada bukunya ya. Kalau tadi misalkan pensil dengan pulpen mungkin bisa dipakai dalam bentuk substitusi, betul. Oke, lanjut. Ada faktor lain yaitu selera atau preferensi konsumen. Perubahan dalam tren atau gaya hidup dapat mempengaruhi permintaan. Jika suatu barang menjadi lebih populer, permintaannya akan meningkat. Kalau di sini kita melihatnya dari sisi selera. Selera itu kalau lagi tren atau viral, lagi ramai, seleranya lagi tinggi, permintaan cenderung akan. Contohnya yang sekarang lagi hits apa? Minuman matcha. Matcha lagi ramai ya. Dulu orang ada nggak yang suka matcha? Jarang ya. Sekarang matcha. Apalagi kopi. Tahun 5 tahun ke belakang ada nggak yang suka kopi minum kopi siang-siang? Jarang. Sekarang karena lagi viral permintaannya tambah naik ya. Oke. Lalu berikutnya ada faktor lain yaitu ekspektasi konsumen atau consumer expectation, yaitu jika konsumen memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan membelinya lebih banyak sehingga cenderung meningkatkan permintaan saat ini. Contohnya apa? Emas. Oke, karena itu biasanya dihitung sebagai bentuk investasi. Selain emas apa? Tanah. Kalau ada uang mending beli tanah ya sekarang ya. Oke, apalagi yang bisa istilahnya bisa ditimbun. Apa nih? Ayo. Saham boleh. Apalagi? Bitcoin. Ya, selain investasi coba apa? Barang yang bisa kita timbun, bukan timbun, istilahnya kayak kita simpen dulu karena nanti kita akan butuh. Karena tahu di masa mendatang itu harga akan naik. Tas. Oke, mungkin bisa kalau untuk high end ya. Oke, next kita lanjut pada faktor berikutnya yaitu ada jumlah populasi atau jumlah pembeli. Kalau di sini, ketika populasi atau jumlah pembeli meningkat, permintaan akan suatu barang atau jasa cenderung meningkat juga karena lebih banyak orang yang membutuhkan atau menginginkan barang tersebut. Di dalam pemasaran, kita tahu bahwa di dalam pemasaran ketika jumlah populasi atau jumlah penduduk atau bahkan orang-orang yang mengkonsumsi lebih banyak, di logika adalah saat itu juga jumlah permintaan akan naik atau akan meningkat. Oke, selanjutnya ada kebijakan pemerintah atau government policy. Di sini ada pajak, ada subsidi atau regulasi tertentu dapat mempengaruhi permintaan. Jadi ketika ada kayak kemarin mungkin ada isu ya terkait dengan naiknya pajak, itu mempengaruhi tingkat permintaan konsumen tidak? Ya, pasti mempengaruhi. Terus kemudian ada subsidi. Ketika harga minyak dapat subsidi dari pemerintah, dia permintaannya lebih naik nggak? Iya pasti. Nah ketika tidak ada subsidi baru itu tidak menjadi permintaan yang naik ya. Mungkin permintaannya akan cenderung menurun. Lalu ada faktor berikutnya itu ada faktor musiman atau geografis. Beberapa barang mungkin lebih diminati pada waktu tertentu dalam setahun atau di lokasi geografis tertentu. Contohnya apa? Payung apa? Oke, mungkin akan lebih banyak tingkat permintaannya ketika hujan ya. Di musim hujan, apa lagi? Jaket di musim apa? Musim dingin, jadi akan lebih laku di daerah yang dingin ya. Contohnya Eropa, Dieng lah. Indonesia dingin ya, Indonesia dingin. Oke, selanjutnya apa? Musim apa lagi nih? Ya dia hanya laku pada musim-musim tertentu. Musim panas. Musim panas.
Kenapa? Es teh naik, Bu. Es teh naik, oke boleh. Ya kalau gini kayaknya jualan es itu sepi ya. Oke. Apalagi? Ringan. Makanan ringan. Lakunya pas kapan Mas Fuad? Lebaran. Lebaran. Oke, contohnya nastar ya. Oke, kalau misalkan seperti snack-snack makanan kue kering itu memang cenderung akan lebih laku pada hari raya tertentu ya. Biasanya ketika Lebaran, Natal, dan Imlek gitu ya. Oke. Setelah kita membahas terkait dengan faktor-faktor dari fungsi permintaan, berikutnya kita membahas sebenarnya teori permintaan itu berasal dari mana dan sebenarnya teori permintaan itu apa sih? Nah, dalam teori ekonomi, kekuatan penawaran dan permintaan itu bekerja bersama untuk menetapkan harga. Jadi, harga itu tercipta dari yang namanya kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi, mereka tuh bekerja bersama untuk menetapkan harga pada hari tersebut. Misalkan, teman-teman tahu harga cabai itu naik turun ya, itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar pada hari sebelumnya. Lalu, permintaan adalah keinginan, kemauan, dan kemampuan untuk membeli barang atau jasa. Jadi yang namanya permintaan itu meliputi keinginan, kemauan, dan kemampuan. Karena tidak selalu kalau ingin doang, belum tentu bisa meminta suatu produk di dalam pasar. Dan kalau hanya mau saja juga belum tentu bisa. Dan kalau mampu pun, kalau dia tidak mau, dia tidak bisa menciptakan suatu permintaan. Oke, dalam bidang ekonomi, hukum permintaan menyatakan bahwa jika semua sama atau ceteris paribus, artinya semakin tinggi harga, maka semakin rendah permintaan terhadap produk atau sebaliknya. Seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa ketika harga suatu produk naik, permintaan akan turun, dan ketika harga suatu produk turun, permintaan akan naik. Itu sudah menjadi hukum dari sebuah fungsi permintaan. Tapi hal ini akan terjadi kalau semua hal itu bersifat sama atau ceteris paribus. Ceteris paribus itu tandanya seperti apa sih? Ada yang mau berpendapat terkait ceteris paribus? Ayo, semua hal bersifat sama atau tidak ada perubahan, ceteris paribus. Ada yang mau berpendapat? Oke, ceteris paribus itu keadaan di mana tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Contohnya keadaan yang seperti bencana alam atau perang dunia, atau keadaan misalkan kalau kayak kemarin kita sempat mengalami fase ya bencana COVID itu ya, COVID-19, itu juga fase-fase di mana berarti ceteris paribus itu tidak tercipta karena keadaannya ada faktor lain yang mempengaruhi. Kalau misalkan ada perang dunia atau ada invasi yang terus-menerus, atau mungkin ada perang selain perang dunia ada perang politik, itu juga menjadi salah satu hal yang tidak bisa membuat adanya ceteris paribus. Keadaan ceteris paribus itu harus keadaannya sama. Tidak ada yang namanya misalkan lagi ada bencana alam terus teman-teman menyimpulkan suatu permintaan harga cabai sekarang lagi naik karena ini. Bukan, tidak boleh disimpulkan ketika keadaannya tidak ceteris paribus. Karena ada faktor-faktor lain nih yang harus kita pertimbangkan untuk bisa menyimpulkan suatu fungsi permintaan. Oke, di sini sudah paham terkait ceteris paribus? Sudah ya? Oke, selanjutnya kita belajar atau melihat hukum permintaan seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa ketika harga suatu produk naik maka permintaan akan turun, dan ketika harga suatu produk turun permintaan akan naik. Oke, di sebelah kiri ada kurvanya ini horizontal atau vertikal? Vertikalnya ada price atau harga, horizontalnya ada kuantitas. Oke, kalau di sini kalau lihat kurva permintaan itu dia akan naik dari kiri atas ke kanan bawah. Nanti hal ini akan berbalik kalau kita membahas tentang hukum penawaran. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hukum penawaran. Nanti kurvanya akan jauh berbeda dengan fungsi atau hukum permintaan. Oke, kita contohkan kurva itu di dalam suatu contoh yang real ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini ketika harganya adalah 10.000 atau 10.000 rupiah, ternyata orang yang membeli atau yang meminta permintaan di dalam pasar itu 100 piece. Tapi ketika harganya naik jadi 25.000 atau 25k ini, ternyata permintaan akan turun menjadi 50. Dan ternyata ketika harga tambah dinaikkan jadi 50.000, yang membeli tambah sedikit, permintaannya tambah sedikit, malah menurun menjadi 20.
Hal ini disebut bahwa hukum atau kurva permintaan itu bekerja dengan baik. Bahwa ketika harganya naik, permintaan akan turun, dan ketika harganya turun, permintaan akan naik. Oke, kalau dari sini sudah terlihat jelas bahwa kurvanya itu dari kiri atas menurun ke kanan bawah. Oke. Ini adalah jadwal permintaan seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa ketika harganya 50.000 ternyata jumlah permintaannya 20, dan ketika harganya 25.000 permintaannya 50, dan ketika harganya 10.000 diobrol murah sekali, yang beli ada 100 orang. Ternyata harga itu sangat mempengaruhi yang namanya jumlah permintaan. Nah, di sini setelah membahas tentang permintaan, kita akan membandingkan antara permintaan pasar dengan permintaan perseorangan. Kalau permintaan pasar itu berasal dari lebih dari satu orang. Nah, sedangkan permintaan perseorangan itu berasal dari orang persatuan, perseorangan. Misalkan di sini ada yang namanya sultan dan sultan. Sultan di sini ketika harganya 50.000 akan membeli 5 piece, sedangkan sultan akan membeli 2 piece. Nah, cuma permintaan pasarnya adalah gabungan antara permintaan sultan dengan permintaan sultan. Ini jumlahnya menjadi 7 piece. Oke, selanjutnya juga ketika harganya 25.000, permintaan sultan 10, permintaan sultan adalah 8. Permintaan pasarnya menjadi penjumlahan antara permintaan sultan dan permintaan sultan. Jadi 18 piece. Dan begitu seterusnya sampai ketika harganya 10.000, jumlah permintaan pasarnya dari sultan dan sultan berjumlah 30 piece. Jadi nanti kalau teman-teman menjumpai soal sultan dan sultan ini adalah gabungan yang kalau digabungkan itu akan menjadi sebuah permintaan pasar, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, masih bisa dilanjutkan ya? Oke, masih semangat. Kita lanjutkan tentang faktor-faktor lain di luar yang tadi sudah kita bahas. Sebenarnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi fungsi atau hukum permintaan. Di sini ada harga barang lain. Harga barang lain ini mempengaruhi yang namanya fungsi permintaan. Nah, yang pertama ada barang pengganti. Barang pengganti di sini tadi sebenarnya sudah kita bahas terkait barang pengganti itu bisa menggantikan produk utamanya. Tapi yang kita bahas di sini adalah terkait dengan harga. Jadi harga dari barang pengganti yaitu barang yang bisa berfungsi sebagai pengganti satu sama lain ketika harga satu meningkat, permintaan untuk yang lain naik. Contohnya, ketika harga kereta api dengan harga bis sama-sama bisa menggantikan ketika untuk perjalanan jauh ya. Ketika harga kereta api naik, orang akan cenderung menggunakan bis. Jadi permintaan kereta mungkin akan menurun dan permintaan terhadap bis akan meningkat. Oke. Selanjutnya ada barang pelengkap. Barang pelengkap adalah merupakan suatu barang yang digunakan bersamaan dengan barang lainnya. Jadi biasanya barang pelengkap ini tidak bisa digunakan secara tunggal. Nah, contohnya tadi kalau kita sudah bahas adalah pulpen dengan buku. Nah, ketika harga pulpen naik, harga buku ikut naik atau ikut turun? Ikut naik karena jumlah permintaannya ketika permintaan pulpen itu selalu diikuti dengan permintaan buku karena mereka saling melengkapi, nggak bisa digunakan salah satu. Ya. Yang terakhir ada barang netral. Barang netral adalah permintaan terhadap beras dan terhadap buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali. Jadi misalkan ada barang misalkan kerudung dengan sepatu, kan nggak ada kaitannya. Jadi mereka tidak punya pengaruh apapun ketika harga kerudung naik, harga sepatu ikut naik tidak, karena tidak punya hubungan sama sekali. Oke. Selanjutnya ada pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli ini sangat mempengaruhi yang namanya fungsi permintaan. Kenapa? Karena di dalam pasar orang itu kan membeli menggunakan pendapatan yang mereka dapatkan dari bekerja. Yang mereka dapatkan itu digunakan untuk membelanjakan, pendapatan mereka digunakan untuk membelanjakan kebutuhan mereka, di mana kebutuhan mereka itu bisa terbagi atas beberapa jenis barang. Yang pertama ada barang inferior, yaitu barang yang permintaannya turun ketika pendapatannya naik. Contohnya apa? Ayo, apa Mas Ridan? Kira-kira apa? Produk yang permintaannya turun ketika pendapatannya naik. Bingung. Oke, yang lain. Ayo Mas Nanda, apa Mas Nanda? Duduknya Anda ya? Oke. Mas Nanda, apa? Ada yang punya pendapat? Baju
obral, kan baju obral. Karena kan biasanya yang kalau pendapatannya naik, berarti kan oke tuh di baju-baju murahan. Iya betul, itu contohnya baju-baju thrift ya, baju-baju yang biasanya sudah dipakai sebelumnya terus dijual kembali itu ya. Itu biasanya akan ditinggalkan atau tidak diminati kembali ketika pendapatan kita naik. Oke, mungkin seperti Indomie atau ini instan yang biasanya cenderung ditinggalkan ketika pendapatan kita naik. Oke, yang berikutnya ada barang esensial, adalah barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah beras, minyak, itu adalah barang-barang esensial yang memang hal tidak ada kita tidak bisa menjalani kehidupan kita. Berikutnya ada barang normal, yaitu yang barang yang permintaannya naik ketika pendapatan lebih tinggi dan permintaan turun saat pendapatan lebih rendah. Ini adalah barang-barang normal yang biasa kita konsumsi. Apa contohnya? Air, BBM. Jadi ketika pendapatan kita naik, otomatis kita itu akan menghabiskan lebih banyak energi yang dikeluarkan. Terus tingkat konsumsi kita tambah naik. Itu adalah hal-hal yang normal terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan kalau kita bekerja, kita mungkin akan bekerja lembur sehingga membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Oke, yang terakhir ada barang mewah, yaitu barang yang akan dibeli apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi, yang termasuk di dalam golongan ini. Contohnya adalah barang-barang branded. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah beberapa faktor lain. Sebenarnya faktor-faktor ini sudah kita bahas di depan. Kita kulas sedikit. Di sebelah kiri ada ekspektasi, yaitu perubahan yang diramalkan mengenai keadaan yang pada masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan. Yang di sini adalah jumlah penduduk. Kita sudah membahas ini tadi, bahwa populasi itu cukup mempengaruhi fungsi permintaan. Sebelah sini ada cita rasa masyarakat, di mana cita rasa masyarakat atau selera itu mempengaruhi fungsi permintaan ya. Jadi bagaimana selera masyarakat itu bisa berubah dan mengikuti waktu ya. Lalu yang terakhir ada distribusi pendapatan. Bagaimana orang itu membelanjakan pendapatan yang mereka dapatkan dari bekerja untuk membeli kebutuhannya sehari-hari ya. Ada orang yang pendapatannya banyak tapi yang dialokasikan untuk membeli kebutuhan itu hanya sekian persen. Dan ada yang sebaliknya, pendapatannya sedikit tapi yang dialokasikan untuk membeli kebutuhan itu bisa 100% atau maksimal. Jadi kembali lagi bahwa tingkat konsumsi itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Teori permintaan dalam kehidupan nyata menjelaskan bagaimana perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen mempengaruhi harga di pasar. Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin rendah permintaan terhadap produk tersebut. Teori permintaan ini tidak bersifat mutlak ya. Tolong diingat-ingat bahwa teori permintaan ini tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Seperti tadi kita bahas ya, ceteris paribus adalah keadaan di mana faktor-faktor lain itu bersifat tetap, tidak ada hal-hal yang di luar keadaan normal. Oke, sampai sini kita membahas tentang teori permintaan dan hukum permintaan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Oke, silakan Mbak Lina. jika ibu sudah masyarakat, jika masyarakat itu menahan diri untuk melakukan pembelian, nanti kan otomatis permintaannya akan semakin turun ibu. Kira-kira masyarakat itu kan seperti apa bu? Apa harganya akan ikut turun atau mungkin ada dampak lain? Oke, jadi keadaan di mana masyarakat itu menekan sendiri keinginan untuk membeli sesuatu ya, itu berarti keadaan tersebut adalah keadaan di mana tidak ceteris paribus, karena dia menekan pembelian ya. Orang-orang itu berarti kan kelompok masyarakat ya. Kelompok masyarakat itu menekan pembelian, berarti ada keadaan yang memang membuat mereka harus menekan pengeluaran. Nah, hal-hal itu kemungkinan adalah keadaan yang di mana di dalamnya ada ceteris paribus. Apakah mereka sudah memperkirakan bahwa sedang ada inflasi di mana nanti akan mempengaruhi kehidupan saya di masa mendatang? Atau mungkin, oh ternyata lagi ada perang dunia, atau yang lagi kemarin sempat ada perang dagang, itu mungkin mempengaruhi cara berpikir suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu berarti keadaannya tidak ceteris paribus, maka hal ini bisa berkaitan bahwa hal tersebut di luar hukum permintaan. Oke, begitu Mbak Lina? Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan bahas terkait selain hukum permintaan, ada hukum apa?
Oke, kita akan bertemu lagi insya Allah minggu depan untuk membahas penawaran. Nanti saya akan memberikan tugas dan evaluasi terkait pertemuan kita hari ini. Nanti akan saya share di e-learning ya. Nanti teman-teman bisa mengunggah hasil tugasnya di e-learning. Begitu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini. Sampai berjumpa lagi di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.